Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Deka, praktisi talent mapping. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan atau menginterpretasikan hasil talent mapping assessment teman saya, yaitu pada kesempatan kali ini klien saya ini sedang ingin memulai karir di dunia pengembangan manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membantu melihat apakah memang potensi, kekuatan, dan bakat-bakat yang ada pada dirinya itu memang mendukung dengan pilihan karir yaitu di dunia pengembangan manusia. Mari kita langsung saja kita buka peta bakatnya karena di video kali ini saya akan coba jelaskan profil produktif dari peta bakat yang ada pada talent mapping assessment klien saya ini. Ini dia peta bakatnya. Kalau kita lihat peta bakat ini seperti video saya sebelumnya, peta bakat itu merupakan bakat-bakat yang ada pada urutan bakat dituangkan dalam sebuah peta. Nah, yang berwarna merah ini merupakan bakat kuat, kuning bakat pendukung, putih netral, abu-abu lemah, dan hitam sangat lemah. Nah, kita lihat di peta bakat klien saya ini yang bakat merahnya itu cukup menyebar di semua area, di thinking talent, influencing, striving, dan relating itu ada masing-masing bakat merahnya. Cuman coba kita lihat bagaimana dominan bakat yang ada pada peta bakat ini. Kita lihat di area relating talents itu cukup banyak bakat kuat dan bakat pendukung. Kita lihat yang berwarna merah ada bakat harmoni, connectedness, empati, itu merupakan bakat kuatnya. Lalu ada bakat pendukungnya developer, relator, includer, dan individualization. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pilihan karir pengembangan SDM atau pengembangan manusia, ini cukup mendukung ya dengan bakat yang ada pada dirinya ini. Karena relating talents-nya itu cukup banyak yang merah dan kuning. Jadi untuk bakat-bakat untuk menjalin kerjasama untuk dengan orang lain itu ada pada klien saya ini. Jadi untuk pengembangan SDM-nya itu bisa dilihat dari bakat-bakat relating talents-nya yang cukup banyak bakat kuat dan bakat pendukungnya. Nah, kalau kita lihat di bakat thinking itu ada 2 merah dan 1 kuning. Ini juga kita lihat cukup dominan ya dibandingkan dengan bakat influencing dan bakat striving. Dibandingkan bakat yang ada pada area influencing dan area striving talents. Nah, kalau dilihat dari profil peta bakatnya, bakat-bakat yang dominan di area thinking talents dan relating talents ini merupakan masuk ke people expert, di mana kombinasi thinking talents dan relating talents ini sangat dominan. Nah, kita sebut dengan klien kita ini profil produktifnya menjadi seorang people expert. People expert ini pribadi yang cerdas, senang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain karena dominan di relating talents tadi ya. Selain itu juga orang people expert ini ahli dalam memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmunya. Nah, orang yang people expert ini menuntut penguasaan knowledge dan skill tentang manusia. Nah, tadi kan pilihannya itu klien kita ini sedang membutuhkan rekomendasi gitu ya, apakah cocok dengan pilihan karir yang akan dia pilih yaitu pengembangan SDM. Kalau kita lihat di profil peta bakatnya sendiri, ini sangat mendukung untuk pilihan karirnya karena di bakat-bakat yang ada di relating talents dan thinking talents ini cukup dominan dan kita sebut ini sebagai people expert. Nah,
Coba kita cek urutan bakatnya. Kalau kita lihat urutan bakatnya, itu yang pertama ada communication. Ini bakat nomor satunya communication, sangat mendukung untuk ini kan pilihan karirnya pengembangan SDM ya. Jadi memang dibutuhkan bakat communication ini untuk mendukung bagaimana dia bisa mengembangkan sumber daya manusianya itu sendiri. Lalu ada juga bakat kuatnya harmoni, interaction, empati. Nah, empati ini juga cukup mendukung untuk bagaimana memahami SDM atau manusia yang sedang kita tangani misalnya untuk klien saya ini. Jadi dengan bakat empati tentu saja bisa dengan mudah melihat bagaimana keadaan atau kondisi secara personal orang-orang tersebut. Selain itu juga bakat individualisasinya cukup kuat ya, kuning, tapi di sini dorongannya sangat kuat karena ada titiknya di situ. Nah, individualization juga sangat mendukung untuk pengembangan SDM ini karena dengan dorongan bakat individualization yang kuat, klien kita ini akan bisa melihat bagaimana karakteristik atau melihat secara personal keunikan-keunikan manusia atau keunikan dari pengembangan SDM itu sendiri. Nah, itu bakat-bakat yang mendukung untuk pilihan karir sebagai pengembangan SDM. Lalu kita lihat juga di sini bakat-bakat lemahnya ada analytical, learner, activator, achiever, input, maximizer, dan competition. Ini menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu, maksudnya bukan berpengaruh, tidak terlalu mengganggu untuk pilihan karir sebagai pengembangan SDM ini, karena untuk bakat yang lemah itu menurut saya bisa di-cover dengan bakat-bakat kuat yang ada, karena untuk pengembangan SDM tentu saja yang paling penting itu kita bisa melihat relasi atau keunikan-keunikan manusia tersebut. Nah, kita lihat kan bakat-bakat yang di area relating talent-nya memang cukup lumayan banyak yang kuat ya. Nah, ini sangat mendukung untuk pemilihan karir di pengembangan SDM itu sendiri. Lalu kita lihat di ini potensi kekuatannya. Kita lihat potensi kekuatannya itu yang pertama ada caring, communicating, ideating, counseling, cooperating, guiding, relating, corresponding, presenting, entertaining, coaching, presenting, writing, dan influencing. Nah, menurut saya untuk potensi kekuatan yang ada pun ini bisa dikembangkan untuk mendukung pilihan karir sebagai pengembangan SDM tersebut. Di sini kita lihat ada communicating, ya ini tentu saja untuk bagaimana kita menyampaikan atau cara kita mengembangkan SDM itu sendiri. Lalu relating juga ada di nomor 7 potensi kekuatannya. Coaching juga kita bisa bagaimana mengajarkan orang lain, lalu mengarahkan bagaimana orang lain itu bisa berkembang gitu. Nah, ini potensi-potensi kekuatan yang bisa digali dan terus dikembangkan oleh klien kita ini untuk mendukung pilihan karir sebagai pengembang SDM. Itu tadi penjelasan dilihat dari profil peta bakat, urutan bakat, dan potensi kekuatan yang ada, di mana memang bakat-bakat yang ada pada klien kita ini cukup mendukung untuk memilih pilihan karir di bidang pengembangan manusia. Baik, segitu dulu video saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.